Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita ketemu lagi di review pertandingan ya. Ya ini review pertandingan kemarin malam, tadi pagi. Pertandingan Arsenal melawan Brentford ya, dimana saya rasa ini Arsenal tidak berkonsentrasi ke pertandingan tersebut. Jadi ini yang saya tulis di subtitle ini, konsentrasi ke UCL ini bukan artinya kita lalu apa ya, berkonsentrasi ke UCL, tapi lebih kepada bahwa konsentrasinya tidak ada di pertandingan kemarin gitu. Jadi para pemain Arsenal sepertinya mikir terlalu jauh, mikir ke pertandingan melawan Real Madrid, tidak memikirkan pertandingan yang sedang berlangsung gitu. Dan ini menurut saya amat sangat disayangkan ya. Kenapa? Karena saya sudah bilang berkali-kali memang untuk IPL ini sudah tidak, kesempatannya itu udah amat sangat tipis lah gitu ya. Tapi bukan berarti lalu para pemain kita bisa apa ya, melepasnya begitu saja gitu. Jadi ini menurut saya kemarin pertandingan yang saya harus kritisi ya. Jadi, teman-teman walaupun tahu saya sebagai fans Arsenal yang saya selalu membela-bela para pemain Arsenal, membela Arteta. Dalam pertandingan kali ini saya harus memberikan kritik saya bahwa para pemain Arsenal kemarin tidak berkonsentrasi pada pertandingan yang sedang berlangsung. Otak mereka sudah ke Santiago Bernabeu ya. Jadi otak mereka sudah di hari Kamis gitu. Jadi mereka nggak otaknya nggak ada di sana gitu, nggak ada di Emirates gitu. Otaknya udah ada di Bernabeu gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak bagus gitu ya. Selama ini filosofi Arteta, filosofi Arsenal adalah konsentrasi pada pertandingan yang sedang berjalan, konsentrasi pada hari ini gitu. Dan ini menurut saya dilupakan oleh para pemain Arsenal. Kenapa? Karena saya lihat ini justru permainan Arsenal mulai menurun ketika para pemain inti mulai masuk ya. Jadi ketika Saka mulai masuk, lalu Miles Lewis Kelly mulai masuk, Odegaard mulai masuk, justru malah permainannya saya lihat mulai menurun gitu. Jadi para pemain cadangan kita yang justru ya, karena itu kan kayak apa ya, kayak audisi mereka gitu loh, bahwa ini saatnya mereka menunjukkan kemampuan mereka gitu. Dan itu justru ketika para pemain lapis kedua ini yang bermain, mereka berusaha menunjukkan kapasitas mereka, jadi lebih intens mainnya. Walaupun secara keseluruhan permainan Arsenal kemarin juga tidak terlalu intens banget ya, tapi maksud saya justru intensitas itu menurun ketika para pemain intinya masuk gitu. Nah, ini bisa kita lihat di sebentar ya. Oke, kita buka untuk statistiknya ya. Ini kita lihat momentum ya kan. Ini dimulai ya, ini kan biasa Arsenal kan mulai ganti pemain ya di sekitar menit 65 sampai 70-an lah ya. Ini ya kemarin kita lihat mulai sekitar 63-an lah, ini mulai ganti pemain setelah gol. Jadi setelah golnya Thomas Partey ya. Nah, ini di sini malah justru menurun. Nah, ini ya intensitasnya kita lihat menurun gitu. Dan golnya ini pada saat memang intensitas dari Brentford lagi tinggi-tingginya gitu. Tapi ya ini yang menurut saya bahwa yang makanya saya katakan bahwa otaknya para pemain Arsenal ini tidak ada di pertandingan hari ini ya, tidak ada di pertandingan ini gitu. Nah, ini kita lihat untuk expected goals-nya 0,96 ya, oke, masuk akal lah ya. Jadi untuk kali ini saya tidak menyalahkan dari mana-mana. Untuk hasil seri ini menurut saya ini adalah murni kesalahan para pemain Arsenal yang konsentrasinya tidak ada di pertandingan. Ya, kita lihat untuk statistiknya nih ya, kita banyak
yang tendangan ke arah gawang, tapi hanya 3 yang on target gitu. Satu kesempatan besar ini, ya ini kesempatan yang dari siapa, dari golnya Thomas Partey ya, yang ya ini sekarang kita mau bicara tentang gol. Itu kemarin sebenarnya golnya luar biasa ya, serangan balik dari Arsenal, yang dimulai dari David Raya ya. Jadi David Raya ini seringkali menjadi apa ya, pengumpan pra asis gitu, pengumpan pra asis. Jadi ini kemarin dia melihat bahwa posisi yang kosong di tengah, jadi dia melemparkan bola ke Declan Rice dan Declan Rice memanfaatkannya dengan baik, lari dari depan kotak penalti sampai dengan kotak penalti, kotak penaltinya Brentford ya, lalu mengumpan ke sebelah kanannya di mana di situ ada Thomas Partey yang memanfaatkan dengan baik. Ya itu, jadi menurut saya permainannya sebenarnya kemarin cukup baik gitu, tapi ya setelah itu justru menurun. Apakah ini instruksi Arteta sih juga kurang tahu ya. Tapi yang pasti setelah gol itu lebih kayak ya udahlah, kayak main santai gitu kan, kayak mengentengkan Brentford. Bahkan itu kemarin ya, kita yang agak menyedihkan adalah akhirnya kita Thomas Partey cedera, lalu kita udah pakai semua pemain cadangan kita, lalu Jorginho cedera, sehingga kita kemarin bermain dengan 10 orang di sekitar 10 menit terakhir lah ya. Sekitar 10 menit terakhir kita bermain dengan 10 orang karena pemain cadangan kita sudah kita pakai semua. Kita sudah pakai 5 pergantian pemain. Ditambah nanti dengan kemarin ini Thomas Partey juga cedera gitu. Jadi untuk pertandingan Real Madrid nanti, kita kemungkinan nggak ada defensive midfield nih. Defensive midfield kita Thomas Partey dan Jorginho bisa jadi cedera semua. Jadi pertandingan yang membuat saya cukup frustasi lah, pertandingan kemarin ini ya. Jadi dari awal, ini kita ngomong cedera, dari awal Ben White itu tidak masuk karena cedera pada saat latihan, sehingga harus dimasukkan Thomas Partey. Yang membuat Thomas Partey cedera, lalu Jorginho juga ikut cedera. Jadi dan hasilnya cuma 1-1 gitu loh. Jadi ya pertandingan yang menurut saya cukup membuat saya frustasi lah ini gitu ya. Ada permainan bagus tapi dengan konsentrasi yang tidak pada permainan, itu yang membuat lalu hasilnya terlepas ya. 3 poin terlepas, 2 poin dibuang percuma gitu ya. Itu jadi ya itu sih paling dari saya ya, ini untuk pertandingan kemarin. Ini pertandingan yang buat saya menyebalkan dan bikin frustasi ya. Jadi ya semoga ya dengan kayak begini berarti besok di Santiago ya harus menang ini kan, karena kita sudah mengorbankan pertandingan ini, sudah melepaskan pertandingan ini dengan ya tadi, dengan kepala yang nggak ada di Emirates gitu. Jadi akan menjadi sangat keterlaluan kalau besok kita di Santiago Bernabeu tidak menang gitu. Jadi harus menang di sana gitu ya, karena ini menjadi tanggung jawab para pemain. Karena ya kalian otaknya udah di Santiago Bernabeu, ya berarti kalian harus menang di sana. Itu nggak ada alasan gitu ya. Jadi ya kalau buat saya memang ya kita harus mengkritisi apa yang perlu dikritisi gitu kan. Ya itu aja sih dari saya untuk review pertandingan kemarin. Nggak terlalu banyak yang bisa diomongin karena memang juga tidak terlalu banyak apa ya, tidak terlalu banyak kondisi yang bisa dibahas gitu ya. Paling cuman golnya Declan Rice. Oh iya, Kieran Tierney ya sempat mencetak gol tapi offside. Dan juga yang saya kemarin kaget bahwa teknologi offside Champions League sudah dipakai ya di EPL gitu. Jadi ya itu sisi positif lah ya.
Iya, itu aja sih sekali lagi ya, dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Frustasi tapi ya ya sudah, mau gimana lagi gitu ya. Ya itu aja, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.